Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan, mari kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa kepada Allah SWT. Untuk itu mohon ketua kelas dipimpin dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya tanya dulu untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya? Tidak ada yang merasa sakit? Oke, terima kasih. Terus sebelum kita melangkah kegiatan yang intinya untuk pembelajaran hari ini, Pak Edi mau tanya dulu. Untuk pembelajaran yang sebelumnya atau minggu kemarin, yaitu masalah senam irama. Siapa yang masih ingat? Coba, Kirana, senam irama itu adalah apa? Yang dimaksud senam irama itu apa? Yaitu senam yang diiringi irama atau lagu atau musik. Oke, terus Bayu, nih Mas Bayu. Mas Bayu, untuk senam irama itu kalau dilakukan seperti kayak di depan sekolahan itu, lah itu biasanya bisa bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga apa? Kesehatan, kebugaran kita ya. Jadi senam irama bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau bersama teman-teman kalian. Oke, biar kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini, kita awali dengan ice breaking juga ya. Oke, ice breakingnya ini nanti kalian menirukan gerakan ya di tempat kalian sendiri-sendiri sambil berdiri, tapi tetap dengan tertib, ikuti apa yang ada dalam layar. Oke, silahkan bayangkan kalian sedang mengikuti gerakan sesuai dengan layar ini. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, semuanya berdiri yuk. Sudah? Oke, boleh menghadap bebas, terserah. Yang penting rapi ya, nggak boleh rusuh ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Yuk, ikuti yuk semua. Asik aja yuk. Lompat kecil saja, yuk. Duduk kembali. Ya anak-anak, bagaimana tadi setelah ice breaking? Senang semuanya? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Oke, untuk berikutnya ya, Pak Edi tadi sudah menjelaskan untuk hari ini kita mau belajar tentang yaitu P3K untuk mengatasi cedera. Oke, dari pertama Pak Edi jelaskan dulu, nanti kalau ada kalian yang mengerjakan. Cedera, ayo dibaca bersama-sama. Cedera adalah luka atau rasa sakit yang terjadi saat tubuh mengalami tergelincir, jatuh atau gerakan yang salah saat bermain dalam berolahraga. Oke, jadi siapa yang sudah pernah mengalami cedera? Siapa yang pernah jatuh? Oke, dari kalian pasti ya, apalagi anak laki-laki yang sering main bola. Berikutnya, oke, contoh-contoh cedera ya. Cedera itu banyak. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Moga-moga kita tidak pernah ya. Contoh-contoh cedera ringan. 1. Sprain atau kesleo. Sprain terjadi ketika ligamen kabel kuat yang menghubungkan tulang di bagian tubuh kita atau terpelintir atau terputus karena gerakan tiba-tiba ya.
Lah, pentingnya pemanasan sebelum olahraga adalah salah satunya seperti ini. Nek ototmu belum kuat, sarafnya belum kuat, itu gampang terjadi cedera. Misalnya ketika berlari, Nizar atau temannya itu bisa tiba-tiba jatuh tersandung pergelangan kesleo. Yang paling sering adalah terjadi di pergelangan kaki, terus lutut, siku seperti ini ya. Oke Bayu, walaupun kamu belum pernah, kamu juga harus hati-hati ya Yu ya. Biasanya bagian yang kesleo akan terasa sakit atau bengkak ya. Biasanya kalau kamu jatuh kakinya ketekuk, biasanya sampai memar merah, bisa-bisa ngantek bengkak ya, seperti itu. Oke. Dua, contoh-contoh cedera ringan. Dalam cedera ringan itu tarikan otot terjadi ketika otot kita tertarik atau robek karena digunakan terlalu keras. Misalnya saat kita mengangkat sesuatu yang terlalu berat atau berlari terlalu cepat tanpa pemanasan. Nah, ini tanpa pemanasan, otot yang tertarik bisa terasa sakit, kaku, dan kadang-kadang membuat kita sulit bergerak. Kamu juga harus bisa ngira-ngira ya. Seumpama Rahma disuruh bapaknya membantu mengangkat ya pakan ternak, tapi dia nggak bisa ngira-ngira. Bobotnya, berat tubuhnya Rahma hanya 30 kilo, yang diangkat itu 50 kilo. Lah itu rawan terjadi cedera. Harus bisa ngira-ngira ya. Mampu ya, jangan dipaksa sekali-sekali. Nanti kalau tanpa latihan yang baik, kamu bisa cedera. Lanjut. Oke. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Dalam cedera strain atau sprain. Pencegahan cedera, sebelum melakukan latihan fisik dianjurkan pemanasan, dan setelah olahraga itu melakukan pendinginan. Nah, sebelum apa? Kita melakukan pemanasan, kalau sesudah pendinginan. Jangan sampai keliru ya, jangan dibolak-balik. Gerakannya berbeda. Nah, pemanasan biar ototnya cepat kuat, cepat siap ya. Nah, kalau untuk pendinginan agar otot-otot yang sudah bekerja agak lama tadi bisa slow lagi, bisa fresh lagi. Nah, saat cedera ingat rise. Rise itu singkatan ya, R-nya rest. Segera istirahatkan bagian yang cedera. Berarti brok jatuh, jangan langsung buat lari lagi. Istirahat dulu, cari tempat yang aman ya. Posisikan bagian kaki atau yang cedera yang sesuai atau yang pas ya. Terus yang kedua, ice ya. Lakukan kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Mungkin kalian pernah lihat Pak Edi pas waktu olahraga ada yang jatuh atau cedera, tolong belikan es untuk ngompres, dikompres ya, biar tidak terjadi pembengkakan. Seperti itu. Terus compression, C-nya compression, balut rekat pada daerah yang cedera menggunakan bandage atau pembalut atau perban. Seumpama pergelangannya yang jatuh kesleo ketekuk tadi, yang pertama diistirahatkan, yang kedua dikompres dulu, yang ketiga diposisikan yang benar sambil dibalut dengan alat pembalut atau perban ya, dengan yang benar ya, caranya masing-masing berbeda. Terus yang ketiga, elevation dilakukan dengan meninggikan bagian cedera. Kenapa bagian yang cedera ditinggikan? Oke. Apalagi ada yang sampai keluar darah, itu harus ditinggikan lebih tinggi dari otak. Kenapa? Otak itu harus butuh aliran darah terus. Kalau kekurangan aliran darah bahaya, pingsan, bisa-bisa yang paling parah adalah meninggal dunia. Jadi dari situ kita bisa belajar ditinggikan. Kenapa Pak? Ini kakinya terkena benda tajam akhirnya mengeluarkan darah, harus lebih tinggi. Darahnya tetap ke arah otak, tetap
terpenuhi. Ngerti? Oke. Nah, udah. Oke, sekarang kita sambil belajar sambil bermain, yaitu petualangan sang legenda hadapi musuh, taklukkan dunia. Oke, yang pertama ini dari mana ya kelihatannya? Ada yang tahu? Oke, dari sini ya. Ya, kita klik dulu. Oke. Oke. Ada yang kenal? Tujuan belajar mempraktekkan penanganan cedera, materi mengenal jenis-jenis luka. Oke. Luka terbuka. Apa yang dimaksud luka terbuka? Tahukah kamu? Ternyata luka pada tubuh itu ada banyak jenisnya. Ada luka terbuka, ada luka tertutup, ya. Sampai ini luka koyak, luka yang menyebabkan robekan sebagian atau menyeluruh kulit dan jaringan di bawahnya. Luka bakar. Ada yang pernah kebakar? Mainan api? Ya. Atau mainan petasan? Lah, main virtus, ya. Luka bakar, luka akibat kontak dengan panas, yaitu api, benda panas, air panas, sinar matahari, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Ya, oke. Terus berikutnya luka gigitan, luka akibat gigitan hewan. Contohnya digigit ular, digigit apa? Hewan buas seperti monyet atau anjing. Itu penanganannya beda-beda, ya. Biar tidak, kalau digigit anjing harus disuntik agar tidak terjadi rabies. Luka tembak, luka akibat peluru senjata, ya. Luka terbuka, luka lecet terjadi saat kulit tergesek pada permukaan kasar. Pas waktu kamu sepak bola, kamu didorong sama temanmu, kamu jatuh, akhirnya lututmu tergores. Luka robek, luka yang tepi-tepinya tidak rata akibat pukulan keras dengan benda tumpul. Bisa jadi jatuh, bisa jadi. Luka sayat, luka yang teratur akibat benda tajam yang menusuk kulit seperti pisau dan silet, ya. Jangan, kalau di dalam kelas nggak boleh bermain-main silet, itu sangat tajam, walaupun kecil, sekali gores bisa menyebabkan sayatan atau robek. Luka tusuk, luka akibat benda tajam yang menusuk kulit seperti jarum atau paku. Oke. Luka tertutup, luka memar, luka yang tidak merusak permukaan kulit namun menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. Contohnya seperti ini. Kasih contoh. Contohnya Bayu. Bayu itu pas waktu makan MBG, ya, datang-datang Adam ganggu. Adam ngambil pisangnya Bayu, ya. Terus Bayu karena lagi kecapean marah, akhirnya Bayu memukul Adam. Boom, langsung, ini tidak keluar darah tapi langsung bengkak merah. Itu luka tertutup atau memar. Ya? Oke, lanjut. Nah, gambar tersebut termasuk luka apa aja? Seperti tadi apa? Ringan. Coba. Luka terbuka karena sedikit banyak ini sudah tergores, ya. Kalau yang ini, coba tebak. Yang bisa jawab coba. Bagas apa, Gas? Luka apa yang ini? Hah? Memar. Coba ya, kita cek ya. Luka tertutup. Betul, maksudnya memar, tapi dalam penggolongannya termasuk luka tertutup. Oke. Oke, lanjut ke kerajaan berikutnya. Oke, ayo kenali berbagai luka berdasarkan jenisnya.
luka terbuka, luka tertutup. Nah, ini sekarang yang saya tunjuk, maju ke depan ya. Oke, Kesha, maju ke depan. Coba pilih salah satu, itu nanti gini ya, dipegang, dimasukkan, entah itu luka terbuka, entah itu luka tertutup. Menurut kamu, satu gambar masukkan pada kotak. Yo. Ya, tunjuk temanmu satu, anak laki-laki, siapa? Yuk, buruan. Nizar, oke. Nanti kita cek pas sudah lengkap semua ya. Oke. Nizar tunjuk salah satu. Coba? Dea, ya. Dea, D-E-A, Dea. Maju depan. Oh, kurang cepet ya. Diulangi lagi. Agak cepet ya. Oke. Yuk ya. Cepet ya. Oke. Wes, dia sendiri sekarang. Ya. Ya, percaya diri saja. Cepet waktunya habis nanti. Cuma 1 menit. Wes. Iya. Iya. Oke. Oke, sekarang cek jawaban. Yuk. Oke, tepuk tangan untuk dia. Yuk. Untuk dia. Oke. Pinter ya sekarang. Kita lanjut ke kerajaan berikutnya ya. Oke. Ya. Oke, berikutnya. Nanti silahkan jawabannya ini kamu tarik ke tempat yang kamu anggap benar. Bayu, maju depan yuk. Ayo lengkapi kotak yang kosong. Luka adalah cedera yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, terutama kulit. Terdapat berbagai jenis luka, seperti luka ya. Satunya yuk. Ya. Cek. Oke, tepuk tangan untuk Bayu. Oke, lanjut ya. Berikutnya ke kerajaan selanjutnya. Oke, siap-siap ya. Oke. Siapa yang belum maju tadi? Yuk, Akilah maju. Ya, pintar. Kelihatannya angkat tangan ya tadi ya. Yuk maju. Luka sayat dan luka tusuk termasuk jenis luka. Semuanya diam, biar Akilah yang menentukan jawabannya. Cek jawaban. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, mana kerajaannya? Oh, 3 ya, sorry. Ya. Oke. Ayo, siapa yang belum lah? Ayolah, majulah, bantu PD lah untuk menyelesaikan misi ini. Yuk. Oke. Baca dulu pertanyaannya. Mana yang termasuk luka tertutup? Yang luka tertutup mana? Yo, oke. Cek. Oke, pintar. Yuk. Yuk lanjutnya, masih ada 1. Rahma kelihatannya angkat tangan ini. Pintar nih. Yuk, maju mah. Yuk. Pilih kata yang tepat untuk mengisi kekosongan kalimat. Luka akibat benda titik-titik yang menusuk kulit. Apa? Luka akibat benda apa? Sing iso anu, yo ndang. Oke, satu lagi. Ayo lagi. Seperti jarum atau paku. Terbuka. Oke, cek jawaban Rama. Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya yaitu tentang ini kerajaan berikutnya. Oke.
Level 3, luka sayat dan luka tusuk termasuk dalam jenis luka. Yuk yang bisa angkat tangan yuk. Yuk. Ibram, yuk maju Bram. Yuk, coba. Maju Bram. Salah nggak apa-apa, yang penting dipikir dulu jawaban mana yang kamu anggap paling benar. Cek jawaban Bram. Luka sayat dan luka tusuk termasuk dalam jenis luka. Oke, tepuk tangan untuk Ibram. Oke. Ya, mana yang termasuk luka tertutup? Dam, maju Dam. Ya, pelan-pelan. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan udah ada. Pinter ya. Masih satu ya? Oh, sorry. Oke. Untuk berikutnya, ada lagi yang pengen maju? Oh ya, Nizar nih pengen maju nih. Ya. Pilih kata yang tepat untuk mengisi kekosongan kalimat. Luka kalimat benda titik-titik yang menusuk kulit. Sing iso menusuk kulit itu apa ya? Sing benda sing apa? Yang bisa menusuk kulit. Benda yang oke, taruh sana. Yang menusuk kulit seperti jarum atau paku adalah jenis luka terbuka. Cek jawaban. Oke, good. Bagus, tepuk tangan untuk Nizar. Masih di sini aja. Lanjutkan. Oke, guys. Oke, berikutnya. Nih, kita baca bersama-sama ya. Pelan tapi bersama-sama. Temukan kata yang berkaitan dengan jenis luka. Luka tusuk adalah kerusakan kulit akibat benda runcing seperti jarum atau paku. Luka robek adalah sobekan pada kulit yang disebabkan oleh benturan atau trauma. Luka koyak adalah robekan kulit dan jaringan di bawah yang lebih parah dari luka robek. Luka bakar adalah kerusakan jaringan kulit akibat paparan panas, api, atau zat kimia. Zat kimia itu bisa seperti air keras itu ya. Itu nggak boleh sembarangan, kamu harus nggak boleh megang sembarangan, bisa melepuh ya, bisa kebakar tanganmu. Kalau kena air keras itu bukan kok yang, mohon maaf, miras itu bukan, beda lagi ya. Yo, luka bedah adalah sayatan yang sengaja dibuat oleh dokter selama operasi. Luka lecet adalah kerusakan pada lapisan kulit teratas sing paling depan ini ya, akibat gesekan atau tekanan. Luka sayat adalah sayatan pada kulit yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau kaca. Luka memar adalah kerusakan pembuluh darah kecil di bawah kulit akibat benturan, menyebabkan kulit menjadi biru atau ungu. Seperti memar tadi, atau biasanya kamu menyebutnya apa? Penyebabnya apa? Lebam atau gimana gitu ya. Oke. Cek jawaban. Oh. Ya, selanjutnya yuk. Nah, ini waktu loh. Coba. Nah, jika Anda menyelesaikan sekarang, Anda tidak akan
dapat menjajah peta lagi. Skor Anda akan disegerakan. Apakah Anda benar-benar ingin menyelesaikan peta ini? Ya, jadi tadi kan ada teman-teman kalian yang membantu jawaban kelompok ini, jawab ini. Kita lihat ya. Oke. Nah, wah, skornya baru 13/22. Baru sekitar setengahnya, nggak apa-apa. Lain kali kita ulang. Oke. Sekarang gini, lihat bukunya masing-masing. Oke. Nanti Pak Edi akan tanya dulu. Hari ini kita sudah belajar apa saja. Oke? Satu, untuk yang saya tunjuk nanti tolong dijawab ya. Kirana, hari ini kita tadi sudah belajar masalah penanganan cedera. Ya, apabila kalian jatuh atau terkena barang tajam. Nah, sekarang Pak Edi tanya, tadi sudah dijelaskan apa yang atau kepanjangan dari P3K. Yuk, P1 apa? Pertolongan. Yang P yang kedua pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi P3K itu apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Yes. Terus yang berikutnya dijelaskan tadi ada luka macam-macam ya. Sesuai penggolongannya, luka itu digolongkan menjadi 3. Tadi luka apa yang pertama? Ringan, sedang, berat. Terus sesuai dengan bentuknya atau goresannya tadi, dalam luka itu ada luka tertutup ya. Biasanya kalau terbuka biasanya contohnya terkena apa? Hah? Ya, benda tajam seperti paku, pisau, dan lain-lainnya. Oke. Nah, kalau lebam itu biasanya terkena benda tumpul atau tidak tajam. Akhirnya membentuk luka yang memar. Ya, tidak mengeluarkan darah tapi memar seperti warnanya agak kehitaman seperti itu. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Oke, nanti silahkan untuk PR-nya dikerjakan halaman 43 untuk tugas di rumah. Selanjutnya hari ini kita tutup. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, yaitu dipimpin lagi oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila Pak Edi ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.